Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Jainuddin Abbas dengan NIM 25601085 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang memahami ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan zaman, kemajuan teknologi, serta berbagai tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia dituntut memiliki kemampuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup bangsa dari berbagai ancaman, baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ketahanan nasional menjadi bekal penting bagi seluruh warga negara, khususnya generasi muda. Nah, konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan seluruh potensi nasional uh, guna menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa, serta pencapaian tujuan nasional. Nah, sederhananya teman-teman, ketahanan nasional dapat dipahami sebagai kemampuan suatu negara untuk tetap bertahan, berkembang, dan menjaga stabilitasnya meskipun menghadapi berbagai persoalan. Tujuan utama ketahanan nasional adalah menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, melindungi seluruh rakyat Indonesia, menciptakan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Ketahanan nasional memiliki beberapa sifat penting, yaitu bersifat dinamis karena selalu menyesuaikan perkembangan zaman, bersifat menyeluruh karena melibatkan seluruh aspek kehidupan bangsa, serta bersifat mandiri namun tetap terbuka ketika kerjasama internasional yang menguntungkan Indonesia. Pembahasan kedua tentang geostrategi Indonesia. Pembahasan geostrategi merupakan strategi suatu negara dalam memanfaatkan kondisi geografisnya untuk mencapai tujuan nasional. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, posisi tersebut memberikan banyak keuntungan seperti menjadi jalur perdagangan internasional, pusat aktivitas ekonomi, hingga menjadi sumber daya alam yang melimpah. Namun di sisi lain, posisi strategis tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan, misalnya penyelundupan, eh, kejahatan lintas negara, konflik perbatasan, hingga ancaman terhadap kedaulatan wilayah. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia diarahkan untuk memanfaatkan seluruh potensi geografis sebagai kekuatan nasional, sekaligus menjaga keamanan wilayah Indonesia secara optimal. Dengan kata lain, geostrategi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun ketahanan nasional. Yang ketiga, tentang aspek-aspek ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan militer atau pertahanan negara, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Aspek pertama adalah ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi berarti kemampuan bangsa Indonesia mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Saat ini tantangan terhadap ideologi cukup besar, misalnya masuknya paham radikalisme, ekstremisme, maupun ideologi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, penguatan pendidikan Pancasila menjadi sangat penting agar masyarakat tetap memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Aspek yang kedua, ketahanan politik. Ketahanan politik berkaitan dengan stabilitas pemerintahan, penyelenggaraan demokrasi yang sehat, serta tingginya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Sistem politik yang stabil akan menciptakan kondisi negara yang aman sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Nah, aspek yang ketiga yaitu ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi menunjukkan kemampuan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Selain itu, ketahanan pangan dan ketahanan energi juga menjadi bagian penting
karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Nah, aspek yang keempat adalah ketahanan sosial budaya. Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, diperlukan sikap toleransi, saling menghargai, menjaga persatuan, serta melestarikan budaya lokal agar identitas bangsa tetap terpelihara. Nah, aspek yang terakhir adalah ketahanan, pertahanan, dan keamanan atau HANKAM. Ketahanan, pertahanan, dan keamanan bertujuan menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman, tidak hanya melalui kekuatan TNI dan Polri, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kewaspadaan nasional, serta mencintai tanah air. Pembahasan yang keempat tentang ancaman modern terhadap ketahanan nasional. Memasuki era digital, ancaman terhadap ketahanan nasional semakin berkembang dan tidak lagi hanya berbentuk secara fisik. Ancaman pertahanan pertama adalah kejahatan cyber atau cybercrime. Bentuknya dapat berupa pencurian data, peretasan sistem pemerintahan, penipuan online, hingga penyebaran virus komputer yang dapat mengganggu keamanan negara maupun masyarakat. Ancaman kedua adalah disinformasi dan hoax. Penyebaran informasi palsu melalui media sosial dapat memicu konflik, menimbulkan kepanikan, bahkan memecah persatuan bangsa jika masyarakat tidak memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Ancaman berikutnya adalah terorisme. Meskipun jumlah kasusnya semakin berkurang, ancaman terorisme masih perlu diwaspadai karena dapat mengganggu stabilitas nasional serta menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Selanjutnya terdapat perang informasi, yaitu upaya mempengaruhi opini publik melalui media digital untuk kepentingan tertentu. Perang informasi sering dilakukan dengan propaganda, manipulasi berita, ataupun penyebaran isu yang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Nah, selain itu, terdapat pula ancaman ekonomi global seperti krisis ekonomi dunia, inflasi, fluktuasi harga energi, maupun gangguan rantai pasok internasional yang dapat berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Karena itu, ketahanan nasional saat ini tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang cerdas, adaptif, serta mampu menghadapi perkembangan teknologi. Nah, pembahasan berikutnya tentang strategi penguatan bangsa. Untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut, diperlukan strategi penguatan bangsa. Strategi pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat global. Nah, strategi yang kedua adalah meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara bijaksana, mampu menyebarkan informasi yang benar dan yang salah, serta tidak mudah terpengaruh oleh hoax. Strategi ketiga adalah memperkuat ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas pemberdayaan UMKM, pengembangan industri dalam negeri, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Strategi berikutnya adalah memperkuat persatuan dan toleransi. Keberagaman harus dijadikan sebagai kekuatan bangsa, bukan sumber perpecahan. Sikap saling menghormati menjadi modal utama dalam menjaga keutuhan Indonesia. Terakhir, diperlukan kolaborasi antar pemerintah, dunia pendidik, sektor swasta, dan seluruh masyarakat. Ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa ketahanan nasional merupakan kemampuan bangsa Indonesia dalam menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa dan bernegara melalui penguatan berbagai aspek kehidupan, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Di era digital saat ini, ancaman tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi hadir dalam bentuk kejahatan cyber, penyebaran hoax, perang informasi, hingga tantangan ekonomi global. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang berkualitas,
literasi digital, persatuan bangsa, serta kerjasama seluruh elemen masyarakat agar ketahanan Indonesia semakin kuat. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.